Motor induksi, misalkan. Ini, ya. MI 3 fasa. Motor induksi di sini dia mempunyai, kalau dilihat dari jenisnya, ya, jenisnya ada yang rotor lilit, dan rotor sangkar. Ya. Nah, di mana baik itu rotor lilit di sini maupun rotor sangkar dia mempunyai resistansi. Ya. Kalau kita lihat dari ininya, ya, peralatan praktikum, misalkan kita ngambil rotor, ini, ya, ini rotor lilit, ya. Kemudian, nah ini adalah nanti Anda jamu-jamukannya di situ, di mana rotor lilit ini dia ada belitan jangkarnya, ya, ada belitan atau belitan statornya, ada belitan rotornya. Ya. Tapi kalau rotor sangkar, di sini ini hanya ada belitan atau resistansi stator aja, karena rotornya berupa moldut, ya, atau sangkar, sehingga tidak bisa dihitung ininya. Sehingga nanti pada saat di sini Anda untuk rotor lilit Anda hitung berapa resistansi stator, berapa resistansi rotor. Tapi untuk rotor sangkar hanya dihitung resistansi stator aja. Jadi dua-duanya, ya, nanti dikasih data dua-duanya, baik rotor sangkar maupun rotor lilit. Nah, kalau Anda di sini sudah dihitungkan, ini seolah-olah sama dengan ini. Nah, ini. Ya. Coba Anda lihat. Nah, yang ini ada statornya. Yang ini adalah rotor. Ya. Nah, di sini kan sama. Ini stator, ini rotor. Itu yang akan nanti dihitungkan, ya, akan dicek atau akan diukur berapa resistansi belitan stator, berapa resistansi belitan rotor. Nah, kalau kita lihat di sini, ini belitan ada 3 belitan, ya, belitan U, belitan V, dan belitan W. Sedangkan di rotor ada belitan K, L, M. Cuman Hana harus hati-hati di sini sudah dihubung di bypass, ya, di dalamnya. Sehingga nanti pada saat pengukurannya nanti yang terukur itu dua belitan ini. Ya, kalau ini bisa satu-satu, nanti kita lihat cara pengukurannya. Ya, itu, ya. Jadi pada
resistansi belitan stator dan rotor, terutama ini untuk rotor lilit, dia ada dua, ya, di sisi stator dan di sisi rotor. Oke, silakan ada pertanyaan dulu sampai sini. Untuk rotor sangkar nanti ya, untuk motor induksi rotor sangkar ya, karena yang diukur ini cuma belitan statornya aja, jadi sama pengukurannya dengan ini ya. Kalau kita lihat di sini, yang ada cuma belitan statornya aja ya. Nah, kemudian pada modul 1 juga ini ada perbandingan belitan. Ya. Perbandingan belitan atau kita sebut dengan transformasi belitan. Ya. Transformasi belitan. Di sini transformasi belitan itu dihitungkan dengan K. Ya. Nah, kalau ini silakan. Oh ya, kalau Anda mau tanya nggak usah nunggu selesai ya. Kalau tidak ada yang mengerti langsung ditanyakan aja supaya nggak nanti baru selesai Anda baru nanya, waktunya sudah nggak ada lagi, udah lupa-lupa. Jadi kalau ada yang perlu tanyakan silakan langsung aja. Nah, jadi ada dua percobaan. Nah, ini yang ada perbandingan belitan ini hanya pada rotor lilit. Ya, hanya ada pada rotor lilit. Kalau pada rotor sangkar tidak ada perbandingan belitan ini. Ya. Nah, di sini pada saat yang pertama, ya, nah ini ada salah ini, ya, ini rotor ini. Jadi K1 nanti apa? Gimana ini? Hah? Salah ini, rumusnya salah ini. Ya. K1 VO VS dengan sumber stator. Ya. K2 VO PS dengan sumber rotor. Nah, ini biasanya antara K1 tidak sama dengan K2 ya, sehingga ada K efektif. Ya. K1 dan karena tidak sama biasanya ya antara, nah itu yang harus ada analisis kenapa tidak sama ya. Ini perlu dianalisis ini. Kenapa tidak sama?
Oke, nah kalau ini yang ininya sudah bisa di ini, apa prakteknya apa ya, rangkaian penggantinya. Nah, rangkaian percobaannya ini hanya sebagai ref aja. Anda harus bikin di sini nanti, ya, harus bikin rangkaiannya di sini. Seperti waktu kemarin di di OML 1 ya, di OML 1 dan sebelumnya ya itu ada di setiap awal tugas pendolan itu pada yang pertama itu yang harus Anda jelaskan itu masalah ini, template ini ya. Anda harus jelaskan satu-satu semuanya. Sama seperti kemarin pada saat itu. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan template ini, ya, Anda nggak usah ikut praktek lah untuk ini. Terutama masalah ini, ya, ini, ini. Ah, yang saya centang-centang itu yang harus Anda jelaskan nanti dengan itu dengan apa instrukturnya ya. Siap. Nah, itu harus dijelaskan semuanya, baik itu generator, motor, nah di motor juga ini slip ring ini ya, ini ini dan ini ya. Anda gali referensinya. Sebetulnya kalau yang motor karena ini kayaknya dikhususkan untuk praktek, ini masih ada yang kurang ininya template-nya itu. Biasanya ada kalau di template yang motor yang di industri itu masih ada satu lagi penggunaannya ya. Penggunaannya apakah continuous, intermittent dan lain sebagainya ya. Ada kalau nggak salah ada 8 kategori penggunaan mesinnya. Kalau ini karena ini ditujukan untuk praktek sehingga itu tidak disebutkan di sini, nggak ada di sini ya. Nah, begitupun yang rotor ini rotor sangkar. Ini harus Anda jelaskan ya. Ini itu ya. Oke, silakan ada pertanyaan dulu sampai situ. Silakan. Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, udah mengerti ya. Jadi pada modul 1 ya. Ini Anda ini sebagai ini aja. Jadi yang ini nih kan ada nih, ini pengejawantahan dari ini apa? Belitan stator. Ya. Belitan stator digambarkan ini. Ya. Anda harus menjelaskan ini. Merepresentasikan ini ke sini. Ya. Mana aja yang digunakan? Ya, kalau kita lihat di sini, yang digunakan itu pertama catu daya DC. Ya. Kemudian alat ukur juga ini mesti alat ukurnya DC juga. Ya.
Nah, kemudian ini. Kenapa ini? Atau apa ini? Diperlukan atau enggak? Ya. Nah, ini representasi dari tadi apa? U, V, W. Ya, di sini ada U1, P1, W1, U2. Jadi Anda diukur. Seolah-olah Anda ukurnya itu cuma satu aja gitu. Jadi ini sumber ampere meter, litan, misalkan U ya di sini 1. Di sini ada resistansi, kemudian ini P. Nah, sehingga Anda harus jelaskan ini itu berapa posisi, berapa ini ringnya berapa, posisinya seperti apa, boleh nggak bolak-balik. Nah itu karena di sini DC ya, boleh nggak saya bolak-balikan. Kalau dilihat dari alat ukurnya misalkan, ini ya alat ukurnya. Nah, gampang aja kalau untuk AC, DC itu tinggal pindah selektor ini ya. Tapi Anda jangan lupa yang paling Anda harus perhatikan pada saat menggunakan alat ukur di sini, terutama kalau DC itu adalah cara menentukan polaritas yang akan diukur. Mana titik positifnya, mana titik negatifnya. Ini harus kemana? Ini harus kemana? Ya, kalau pada AC nggak jadi masalah, ya. Misalkan pada saat AC nggak jadi masalah, tapi kalau DC itu akan bermasalah. Tapi kalau AC bolak-balik ini nggak jadi masalah. Tapi kalau AC bolak-balik akan menjadi masalah. Itu yang harus Anda dijelaskan. Anda pada semester kemarin ya udah dijelaskan. Anda kalau ditanyakan lagi harus udah hafal apa ini, dijelaskan ya, sehingga Anda bisa mendapatkan pengukuran yang terbaik ya. Berapa ringnya, ring yang digunakan yang mana, kenapa menggunakan ring, misalkan di sini ada 1, 2, 3, ada 5 ring yang digunakan. Kenapa saya harus menggunakan 2,4? Kenapa saya harus menggunakan 12? Atau di sini ya, kenapa saya menggunakan yang 3 volt? Kenapa saya menggunakan yang 150 atau 450? Nah, itu menentukan kualitas Anda pada saat pengukuran ya, karena Anda sudah belajar di instrumen. Sehingga seharusnya kalau kami nanya, para instruktur nanya, kenapa harus seperti itu? Anda cepat gitu jawabnya, ya. Jadi kira-kira rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini ada lagi, yaitu ya, ini untuk V, ini untuk W, ya. Posisi ini di mana? Kenapa diperlukan? Ini berapa ringnya? Polaritasnya berapa? Polaritasnya di mana? Nah, ini salah. Kalau sampai salah yang gini, sementara semester kemarin saya udah itu kan Anda. Nah, ini nanti langsung di itu aja ya. Pak Japar, Pak Erwin, kalau misalkan mereka salah, ini Pak Wiwit, begitu salah menyebutkan yang gini langsung dicoret aja lah, nggak usah ikut praktek gitu. Baik Pak, laksanakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk yang stator, ya. Yang stator nanti berapa? Nanti akan Anda dapatkan berapa RV, RU, berapa RV, berapa RW, ya. Nanti gimana cara ngitung ininya, ya?
Untuk dapatkan ini seperti apa? Kemudian yang rotor, nah ini, silakan ada pertanyaan dulu nggak yang stator? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, oke, udah pada mengerti ya. Oke, yang rotor, nah coba lihat. Gimana ini? Nggak ada yang rotor. Yang rotor, ya, sama seperti ini, cuman hati-hati, ya. Rotor itu tadi rotor itu seperti ini. Tadi itu K, L, M. Ya. Sehingga nanti setiap pengukurannya ada 2 belitan yang terukur. Jadi ini misalkan belitan K, karena ini udah ada di ini. Ini ininya ya. Ini udah ada di dalam. Sehingga nanti akan terukurnya seperti ini. Nah, gitu. Ya, Anda ngukur sini. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan R, KL, R, LM, R, MK. Ya, ini M. Nah, dari sini Anda pecahkan berapa RK, berapa RL, berapa RM. Hati-hati di situ ya. Kalau dilihat ininya, datanya, tabel datanya, nah ini. Ya. Untuk yang rotor. Ini ada 2. Sehingga di sini Anda tidak bisa langsung seperti pada stator. Karena yang akan terukur di sini R1 itu RK plus RL. Misalkan ya. R2 RL plus RM. R3 RM plus RK. Nah, dari ketiga persamaan ini dapatkanlah RK, RL, RM. Ya, jadi kalau rotor U1, U2, nah udah jelas ini cuma satu itu. Ya. U1, U2, sehingga nanti ada RU. Langsung RV ya, dan RW. Tapi kalau yang rotor nanti Anda harus hati-hati. Anda akan hitung dulu ini untuk dapatkan ini. Oke, jadi baik untuk yang resistansi stator maupun resistansi rotor, Anda ngambil di sini. Peralatan mana yang digunakan? Alat ukur mana yang digunakan? Sumber mana yang digunakan? Kalau sumbernya oke lah, udah di sini semua ya. Karena di sini ini mana ini? Nah, ini AC. Ini DC. Ini DC. Gitu. Anda di semester kemarin sudah bisa menggunakan yang ini, ya. Apa bedanya antara
DC ini dengan DC ini. Kemudian ini juga ya, ini untuk penyiarah sumbernya ini ya. Nah, tadi yang tadi ini adalah ini. Cara menghubungkannya ini. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan untuk resistansi stator, resistansi belitan. Kalau yang motor rotor sangkar tinggal yang ininya aja, ya. Sama dengan ini, sama persis. Kalau yang rotor lilit harus ada yang ininya. Nah, untuk yang transformasi belitan, ya, yang ini transformasi belitan, kalau kita lihat yang gampangnya, misalkan di trafo, ya, misalkan ini trafo, ini primer, sekunder, Anda ukur ini, maka akan didapatkan K misalkan, ya, tergantung dari literatur yang Anda baca, apakah K atau A, ya. Ini VS P P. Tapi kalau yang ini biasanya PP PS. Nah, kalau di motor itu tadi itu ini belitan. Ini belitan. KLM. Ya. Nah, di sini UPW. Nah, supaya gampang Anda nanti yang UPW-nya ini langsung samakan dengan ini supaya tidak ada perbandingan yang ngaco, ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa jadi bisa ngaco gitu. Nah, ini tapi Anda juga bisa seperti ini. UPW ininya tetap yang KLM, tapi yang ini saya hubungkannya seperti ini. Nah, antara yang ini dengan yang ini, misalkan saya pasang di sini PS, di sini PR, ya, di sini saya PS, di sini. Ini tidak sama ini antara yang atas dengan yang bawah. Supaya gampang Anda gunakan yang ini, yang atas ini. Ya. Walaupun yang ini pun boleh. Nah, karena hasilnya nanti akan sama. Cuman perhitungannya agak berbeda. Karena nanti yang dikatakan transformasi itu harus per pasa. Ya, harus per pasa. Baik yang ini bintang-bintang
maupun yang bawah. Delta bintang. Harus perpasa ini. Nah, kalau yang ini karena udah sama, jadi mau pasa atau perpasa atau bolak-balik ini nggak masalah. Ini tapi kalau yang ini akan lain ini, yang bawah ini. Sehingga Anda disarankan pakai yang ini, ya. Kalau dilihat di sininya, nah ini nggak kelihatan ini. Rangkaiannya seperti apa? Nah, yang ini rangkaiannya harus Anda bikin dulu seperti ini. Ya. Sehingga nanti dapatkan ini untuk dapatkan data di sini. Pertama sumber di stator, kemudian sumber di rotor. Nah, ini dapatkan ini sehingga nanti di sini dapatkan K2 PS per PR PR per PS, di sini dapatkan K1. Ya. Dan K efektifnya Anda juga harus menjelaskan masalah ini. Ya. Anda cari literatur yang berhubungan sama ini. Bahwa RAC berapa? 1,6. Ya, Anda cari literaturnya. Ini disebabkan efek kulit itu karena apa ini? Ya, 1,6. Mengapa pemasangan voltmeter ditempatkan setelah ampere meter? Nah, kita lihat di sini. Ah, lihat. Ini voltmeter setelah ampere meter. Kenapa? Ya, di sini pun voltmeter setelah ampere meter. Kenapa? Ya. Ini mengapa pemasangan harus dilakukan setelah rangkaian diberi sumber tegangan dan dicopot sebelum sumber pemasangan voltmeter dilakukan setelah rangkaian diberi sumber tegangan dan dicopot sebelum sumber tegangan dimatikan. Ya. Itu kenapa ada perbedaan? Nah, tadi sudah saya katakan K1 tidak sama dengan K2. Kenapa? Ya. Oke, sampai situ modul 1 bisa diterima? Silakan. Atau ada pertanyaan? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Ya, hubungan dari kamu aja. Ini kita ada 28, 27, 20, 26. 26 lagi, silakan. Anda nggak usah pura-pura mengerti semua, ya. Yang tidak mengerti, tanya aja. Nanti akan kesulitan sendiri itu. Ya, nggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan modul 2. Ya. Nah, oh ya, setiap ini biasanya akan ada tugas pendahuluan. Nah, ini. Tugas pendahuluan dikumpulkan sebelum praktek. Karena biasanya kita akan
mengadakan tes awal. Ya. Ini biasanya bahannya dari tugas pendahuluan ini. Kemudian tes rangkaian. Ya, tes rangkaian atau percobaan. Kemudian adalah laporan. Ini kalau praktikum ini biasanya standar operasinya, SOP-nya, dan rangkaian. Rangkaian modul yang akan kita edukan. Ya. SOP-nya seperti apa. Kemudian rangkaiannya seperti apa. Jadi kalau SOP-nya bagaimana urutan-urutan dari awal Anda praktikkan sampai peralatan itu kembali lagi ke tempatnya. Tapi kalau rangkaian itu bagaimana Anda menerjemahkan ini, ke sini, ya. Bagaimana menerjemahkan tadi sini. Peralatan mana yang digunakan, ya. Peralatan mana yang digunakan. Kemudian alat ukur mana yang digunakan, bagaimana penggunaan alat ukur, ya. Kalau alat ukur praktis hanya di situ polaritas dan ring aja, ya. Peralatan-peralatan ini mana yang digunakan. Oke, silakan. Bagus sekali kelas ini ya, pinter-pinter ini. Nggak ada yang nanya ini. Karena kalau nggak ada yang nanya ini, saya sudah suka menekankan, Anda udah mengerti atau sama sekali tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti gitu. Apa yang dimaksud dengan motor induksi? Karena ini teorinya sama siapa? Pak Japar, Pak Ahmad, Pak Wiwit? Halo? Pak Ali Mahsyar. Oh, malah Pak Ali Mahsyar ya? Oke, Pak Ali Mahsyar. Nah, itu nanti yang ujinya kan yang lain. Saya, Pak Erwin, Pak Japar, sama Pak Wiwit. Yang ngajarnya Pak Ali Mahsyar. Nah, itu silakan, seharusnya sama persis ininya, ya, karena keilmuannya sama, sehingga siapapun yang nanti yang kebagian bertanya itu akan tidak bermasalah. Jadi ini tugas pendahuluan ini harus dikumpulkan sebelum praktikum, ya. Apa yang dimaksud motor induksi? Jenis-jenisnya dan klasifikasinya, ya. Bagaimana timbulnya medan putar, bagaimana pada yang 3 fasa, bagaimana yang 1 fasa. Ini pertanyaannya salah ini, ya. Timbul medan putar. Maksudnya bagaimana motor induksi 3 fasa berputar, bagaimana motor induksi 1 fasa berputar, ya. Jadi di rumah Anda banyak sekali motor induksi, ya. Nah itu bagaimana bisa berputar? Kalau yang 3 fasa bagaimana berputar? Nah, motor induksi dapat berputar. Timbulnya medan putar pada induksi 1 fasa. Ini, mengapa belitan rotor pada motor induksi rotor ini dihubung bintang? Nah ini, ya, seperti tadi udah dijelaskan. Nah ini. Nah ini. Jadi ini sudah dihubung bintang. Seolah-olah kan itu jadi ini. K, L, M. Sama ini. Ya. Nah, mengapa dihubung bintang? Apa perbedaan motor induksi dan trafo? Ini tadi. Ya. Jadi motor induksi bagian trafo silahkan terangkan dengan jelas nameplate. Oh ini udah ada di sini, ya, nameplate. Nah tadi
Saya pikir ini belum ada, ternyata sudah ada ya. Oke, silakan itu semuanya ya, baik motor maupun generator harus dijelaskan. Oke, ada pertanyaan di modul 1? Kalau tidak ada ke modul 2 ya. Tes tanpa beban, pemisahan rugi mekanik dan rugi. Nah, ini hati-hati ini ya. Nanti saya udah jelaskan, ini kalau bahannya bukan besi, ini bukan rugi besi, tapi ini rugi apa? Inti, ya, rugi inti. Tes pemisahan rugi mekanik dan rugi inti. Nah, di sini ya, dasar teorinya arus IM sama arus IC. Hampir sama dengan trafo ini kan. Jadi di sini untuk yang modul 2 mencari parameter motor induksi dari percobaan tanpa beban. Parameter motor induksi dari percobaan tanpa beban. Ya. Mencari rugi besi dan rugi mekanik, memisahkan rugi. Nah, itu. Nah, di sini ya kira-kira nanti datanya itu akan seperti ini. Ya. Datanya akan seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Anda lihat ya. Jadi di sini ada W1 dan W2 ya. W3 pasa W1 plus W2. Ininya kemana gitu. Nah ini balik lagi nanti ke sana, ke ini harus diterjemahkan dulu gitu ya. Yang ininya apakah seperti ini atau nah yang ada yang keluar ini hanya ini aja. Nah ini. Anda harus rangkai dulu seperti, boleh rangkai seperti ini atau boleh rangkai seperti itu, ya. Di sini tidak disebutkan masalahnya. Jadi tergantung instrukturnya nanti, ya. Boleh hubungan bintang, boleh hubungan delta. Nah, di sini coba. %50 VN sampai dengan 120% VN. Kalau di sini kan ada ini.
Atau ini di mana ini adanya? Buka hubung singkat alat ukur. Mana hubung singkat alat ukur? Jadi ini pun nanti pada SOP-nya ya. Anda kalau misalkan yang ini tidak sesuai, silakan Anda bikin sendiri ya, yang sesuai dengan yang Anda praktekkan. Ya, jadi bukan berarti Anda ini sebagai referensi aja. Kalau tidak sesuai dengan ini, silakan Anda bikin yang menurut perkiraan Anda itu lebih tepat ininya, ya. Hubungkan rangkaian seperti pada gambar. Kalau Anda merangkaiannya seperti ini, praktis Anda tidak bisa bekerja. Ya. Kalau langsung Anda ini menerjemahkan ini seperti ini. Hubungkan rangkaian seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Ya. Ini tidak akan bekerja. Percaya dengan saya. Ya. Regulasi tegangan pada posisi minimum. Hubung singkat kumparan arus pada wattmeter dan ampermeter. Rheostat posisi maksimum. Rheostat mana ini? Ya. Nah, seperti itu. Rheostat pada posisi maksimum. Rheostat mana itu? Ini nggak ada ini. Tapi Anda harus sesuaikan, ya. Ini kita sudah tidak menggunakan 2 wattmeter lagi, tapi kita menggunakan 1 wattmeter 3 fasa. Nah ini, ya. 1. Nah itu. Walaupun kalau dilihat dari rangkaian ininya, lihat dari rangkaian ininya maupun rangkaian ininya itu sama dengan ini. Ya, sama. Tapi kita menggunakannya ini. Sehingga kalau Anda terus harus sesuai dengan ini. Nah, ini enggak bisa, ya. Kita sekarang menggunakan wattmeternya ini. Sehingga kalau misalkan Anda ini referensi ini digunakan untuk mengerjakan ini, nggak akan nyambung-nyambung gitu. Ya, nggak akan nyambung-nyambung. Nah, ini lihatnya di mana rangkaiannya? Di sini. Ya. Kemarin di semester kemarin DC tidak menggunakan wattmeter ini. Tapi Anda kalau saya lihat pernah Anda menggunakan wattmeter ini, ya. Wattmeter ini Anda pernah menggunakan gitu, nggak tahu di mata kuliah apa, di rangkaian listrik atau pengukuran atau apa gitu. Saya pernah lihat Anda menggunakan ini wattmeter ini, ya. Ini walaupun teorinya sama dengan ini, tapi pelaksananya tidak sama, ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau ini sudah didapat, datanya sudah diperoleh, ini nanti perhitungannya itu ini. Nah, Anda gunakan ini. Karena di sini tujuannya untuk mendapatkan parameter motor induksi, maka data yang ada di sini harus dikoreksi dulu. Ini harus dalam keadaan per fasa untuk perhitungan. Tidak boleh Anda menggunakan ini langsung, ya.
Walaupun ini rumusnya betul, ya, tapi nanti pada saat untuk mendapatkan parameter ini harus dalam keadaan perpasa. Ya. Jadi daya satu pasa, tegangan pasa. Arus lain. Nah, baru ini untuk perhitungan untuk mendapatkan parameter. Ya, parameter motor induksi. Sedangkan untuk rugi-rugi di sini, rugi besi dan rugi mekanik, oke, silakan ada pertanyaan di sini. Nanti datanya ini, data dari sini ya. Ini jangan berkutat dengan tabel di sini yang cuma 3. Bikin datanya yang cukup banyak ya, supaya Anda membuat ininya leluasa gitu. Membuat grafiknya leluasa. Ya. Untuk membuat parameter ini pada titik ini. Ini, dan ini. Ya, untuk apa? Parameternya. Cost P-nya ini dihitung berdasarkan rumus yang atas ini. Ini masukkan ke sini, sehingga kalau diplot jadi seperti ini. Oke, silakan ada pertanyaan di modul 1. Parameter apa yang akan didapat? Kalau Anda pada saat teori, ya, pada saat teori, Anda bikin rangkaian pengganti dari motor induksi. Jadi ini motor induksi. Gimana rangkaian penggantinya? Penggantinya, ya. Rangkaian pengganti ini nanti didapatkan salah satunya itu dari percobaan ini, beban nol ini. Ya. Hitung parameter yang didapat.
Jadi parameter yang didapat ini adalah dihitung pada saat tadi ini. Ya, satu aja dianggap mewakili. Sebetulnya boleh di mana aja, tapi ini yang paling ini pada saat tegangannya nominal. Di sini jadi ini ya. Nanti pada saat pada saat praktek beban nol itu, ini rangkaian pengganti motor induksi, salah satunya aja, ya. Nah, nanti pada saat beban nol itu rangkaian ini yang didapat nanti, RM dan XM, ya. Atau di sini RC dan XM, ya. Yang benar itu biasanya RC dan XM, resansi core sama reaktansi magnetisasi, ya, hampir sama dengan trafo. B untuk motor induksi. Nah, ya, kalau kita lihat ini rangkaiannya hampir sama dengan trafo juga seperti ini, ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, ini nggak ada pertanyaan ya? Aneh saya. Hah? Saya nggak ngerti gitu. Anda ngerti semua atau malah nggak tidak mengerti gitu? Nah, buat rangkaian tugas menurut pengganti motor induksi pada percobaan beban nol. Ya tadi ya, yang tadi di website tadi itu. Kemudian buat rangkaian pembacaan 2 wattmeter dan buktikan bahwa penjumlahan 2 wattmeter sama dengan daya 3 fasa. Nah, ini Anda baca-baca teori di rangkaian listrik dulu deh, ya. Ini bisa dibuktikan baik secara grafis maupun secara analisis, ya. Ini baik secara grafis maupun secara analisis bahwa P3 fasa sama dengan W1 plus W2. Nah, ini gitu ya, maksudnya itu. Apa yang maksud dengan trafo arus dan apa bedanya dengan trafo daya? Oh, silakan Anda cari ini. Terangkan terjadinya rugi inti pada motor induksi, ya. Buat tabel percobaan, buat rangkaian percobaan beban nol. Nah, rangkaian percobaan beban nol, kalau Anda ini tidak akan berjalan, ya. Anda harus trace dulu seperti ini, baru yang ini hubungkan ke situ, baru bisa jalan, ya, ke sini. Bisa hubungannya bintang atau hubungannya segitiga, terserah, nah, mana aja. Seharusnya hasilnya itu nanti sama. Oke, silakan. Ada pertanyaan?
Hah? Percobaan hubung singkat. Ya. Tujuannya menghitung arus hubung singkat dan skoci hubung pada menghitung parameter. Jadi ini juga percobaan beban nol dan hubung singkat ya untuk membuat parameter motor induksi atau membuat rangkaian pengganti dari motor induksi. Ya seperti tadi yang udah jelaskan bagaimana rangkaian pengganti motor induksi untuk dapat dianalisis ya. Percobaan hubung singkat atau percobaan yang dimaksud dengan tadi percobaan beban nol itu gimana ya? Analisisnya gimana ya? Anda bisa jelasin nggak? Percobaan beban nol pada motor induksi. Percobaan hubung singkat pada motor induksi. Kalau motor induksi disamakan dengan trafo, ya, misalkan ini identik dengan trafo, Halo. ya. Ayo Pak Japar, kenapa? Halo? Nah, itu saya tunggu tadi kok amat ngerti apa enggak ya itu ya? Makanya saya nggak ngerti gitu. Pada diam semua gitu. Halo. Kalau enggak Iya, ngerti, kalau enggak ngerti tolong ditanya. Apa tidur semua ya? Atau cuma ininya aja terus pada hilang gitu mahasiswanya. Kalau nggak buka ngerti semua deh. ditanya aja yang sederhana enggak apa-apa. Kameranya buka semua deh. Ya. Coba aktif aja ditanya yang sederhana enggak apa-apa gitu. Mana lagi ini? Ini kan ada ini. Oh. Kok diam semua gitu?